Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom adik-adik sekalian. Kembali lagi bersama kakak Yusufa. Baik adik-adik yang berdoa selesai. Untuk itu, baik adik-adik, kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem sirkulasi. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan materi kita, materi baik-baik. Setelah selesai ini, jadi kakak adik-adik simak baik-baik. Sistem sirkulasi. Pengertian sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Sistem sirkulasi pada manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem peredaran darah dan sistem limfa. B. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sistem transportasi yang melibatkan tiga komponen, yaitu darah sebagai medium transportasi, jantung sebagai pemompa, dan pembuluh darah sebagai saluran sistem peredaran darah. Pada manusia bersifat tertutup dan ganda. Tertutup artinya darah dialirkan melalui suatu pembuluh, dan ganda artinya melewati jantung sebanyak 2 kali. Darah adalah jaringan ikat berupa cairan yang tersusun atas plasma darah, sel-sel darah, dan keping darah. Adapun fungsi darah sebagai berikut. Yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. 2. Mengangkut sari-sari makanan. 3. Mengangkut sisa-sisa metabolisme. 4. Mengedarkan hormon untuk kinerja tubuh. 5. Mengatur pH dan suhu tubuh. 6. Melawan penyakit karena mampu menghasilkan antibodi. Yang berikut yaitu plasma darah. Jika Kuiperinen melihat darah terbentuk cairan, sebenarnya itu adalah plasma, sekitar 90%. Plasma darah tersusun oleh air dan 10% sisanya tersusun oleh protein seperti 1. Albumin yang berperan sebagai osmoregulator. 2. Globulin yang berperan sebagai penghasil antibodi. 3. Fibrinogen yang berperan dalam proses pembekuan darah. 4. Antibodi adalah zat yang dihasilkan oleh globulin. 5. Zat makanan dan mineral seperti glukosa dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida. Adapun fungsi plasma darah sebagai berikut. Untuk mengatur tekanan osmotik, mengangkut sari-sari makanan. 2. Mengangkut sisa-sisa metabolisme dan mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Yang berikut yaitu sel darah merah. Sel darah merah atau yang dikenal sebagai eritrosit adalah sel-sel darah berwarna merah. Warna merah disebabkan oleh adanya kandungan hemoglobin. Hemoglobin adalah senyawa yang berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida melalui pembuluh darah. Eritrosit berbentuk keping bikonkav dan tidak berinti dengan diameter 8 mm dan ketebalan 2 mm. Yang kedua yaitu leukosit. Leukosit merupakan istilah lain dari sel darah putih. Bentuk sel ini bisa dirubah-ubah dengan ukuran 10-12 mm. Berbeda dengan sel darah merah yang tidak memiliki inti. Sel darah putih ternyata memiliki inti. Leukosit terbentuk di sumsum tulang belakang dan jaringan limfa dengan masa hidup 12 hari. Berdasarkan ada tidak adanya granula plasma leukosit dibedakan menjadi dua, yaitu leukosit granulasit dan
agranulosit. Yang berikut yaitu trombosit atau keping darah. Adalah sel darah yang berbentuk keping dan tidak berinti. Trombosit berukuran 2-3 mm dan berfungsi dalam proses pembekuan darah. Mekanisme pembekuan darah berlangsung seperti berikut. Pembekuan darah. Pertama, serat kolagen keping darah melekat pada serat kolagen terluka. B. Keping darah, sumbat keping darah terbentuk. C. Fibrin, terbentuk gumpalan fibrin dengan sel-sel darah merah yang terangkap. Keping darah melepaskan senyawa yang merekatkan keping darah lain. Jaringan yang luka terpajan darah. Trombosit akan menempel ke kolagen jaringan dan mengeluarkan zat yang membuat trombosit berdekatan saling menempel. Trombosit akan membentuk sumbat yang memberikan perlindungan darah. Sumbat itu akan memperkuat perlindungan darurat sehingga tidak kehilangan darah. Sumbat itu akan diperkuat oleh benang-benang fibrin. Penggolongan darah. Sistem golongan darah umum dikenal adalah sistem ABO dan Reus. Golongan darah sistem golongan ABO ditemukan oleh Karl Landsteiner. Penggolongan darah sistem ini didasarkan pada agglutinogen dan agglutinin pada darah. Agglutinogen adalah antigen yang menempel di permukaan eritrosit. Agglutinin adalah antibodi yang terdapat di plasma darah. 2. Golongan darah sistem Rhesus. Dasar penggolongan sistem Rhesus adalah pengacu pada ada tidaknya agglutinogen di permukaan eritrosit. Seseorang dikatakan memiliki Rhesus positif jika terdapat agglutinogen di dalam eritrositnya. Sebaliknya. G. Transfusi darah. Dalam proses transfusi darah lazim dikenal istilah donor dan resipien. Donor adalah orang yang memberi darahnya pada orang lain, sedangkan resipien adalah orang yang menerima sumbangan darah. Penting kiranya. Alat-alat peredaran darah. Darah diarahkan ke seluruh tubuh melalui suatu pembuluh darah, bisa sampai ke pembuluh darah dipompa oleh organ bernama jantung. 1. Jantung. Jantung merupakan organ peredaran darah yang berbentuk seperti kerucut tumpu dan ujung bawahnya agar miring ke bagian kiri. Jantung terletak di antara paru-paru dan di atas diafragma. Di dalam rongga dada ukuran jantung hampir sama dengan kepala tangan dan orang dewasa dengan berat 220-260 gram untuk orang dewasa. Fungsi jantung sebagai berikut. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Struktur jantung. Bagian terluar jantung dibungkus oleh membran perikardium. Membran ini berupa kantung dengan lapisan ganda dan dapat membesar dan mengecil. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik serambi, berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh. Sedangkan fungsi bilik adalah untuk memompa darah keluar jantung. Yang berikut yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tertutup yang bercabang-cabang. Fungsi pembuluh darah adalah mengalirkan darah keluar jantung lalu kembali lagi ke jantung. Terdapat 3 pembuluh darah utama, yaitu arteri, vena, dan kapiler. 1. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh yang pangkalnya ada di bilik jantung. Pembuluh ini berfungsi untuk membawa darah keluar jantung. Inilah gambar berikut sistem peredaran darah pada manusia, adik-adik. Jadi adik-adik, inilah gambar vena yang disebut yang anak panahnya ini arteri, ini paru-paru, serambi kanan, bilik kanan, vena, venula di sebelah kanan,
kapiler darah atau kepala, dada, dan tangan. Arteri pulmonalis, kapiler paru-paru, paru-paru kiri, vena serambi kiri, bilik kiri, dan sebagainya. Sistem limfa. Sistem limfa adalah sistem mengandung aliran limfa atau getah bening di dalam tubuh. Berbeda dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah limfa termasuk dalam peredaran terbuka karena cairan ini bisa keluar dari limfa dan membahasi daerah sekitarnya. Fungsi sistem limfa. Adapun fungsi limfa sebagai berikut. 1. Mengembalikan kelebihan cairan. 2. Mengangkut lemak berupa emulsi dari usus ke sistem. 3. Mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi. Yang berikut, menyaring dan menghancurkan mikroorganisme. Yang berikut, penghasilan antibodi. Baik, sekian dan terima kasih materi kami tentang sistem sirkulasi. Sampai di sini adik-adik. Baik adik-adik, yang lebih lanjut lagi, materi yang lebih jelas, kakak akan mengirimkan file PDF ke adik-adik. Jadi adik-adik jika ada yang masih bingung atau masih kurang paham, adik-adik bisa bertanya langsung di grup WhatsApp. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang tepat, kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.